Pemirsa, polisi menggerebek dua tempat di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan Rabu siang. Dugaan sementara, penggerebekan terkait dengan korupsi dalam kasus blackout di wilayah Indonesia. Ratusan personil Polri dari Satuan Brimob berjaga di dua tempat di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan. Polisi menggerebek dua tempat, yaitu restoran dan jasa tempat penukaran uang atau money changer. Penggerebekan terkait dengan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait dengan hal ini karena hingga saat ini proses penggerebekan masih berlangsung. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di kawasan Cipete Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, selamat sore Kevin. Bagaimanakah proses penggerebekan di sana? Ya, selamat sore Camar dan pemirsa. Untuk penggeledahan masih berlangsung di kawasan Jalan Raya Cipete, Jakarta Selatan, yang mana ini terkait dengan penggeledahan tindak pidana korupsi pasokan batu bara terkait dari PT PLN, Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU, yang beberapa waktu lalu sempat menggemparkan publik terkait dengan pemadaman listrik atau blackout di sejumlah wilayah seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan juga di sebagian wilayah Jabodetabek. Dan Camar, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan bagaimana proses penggeledahan yang dilakukan dari pihak kepolisian, saat ini sudah bersama dengan kami ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Selamat sore Pak Budi. Bisa dijelaskan seperti apa proses penggeledahan saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Kami sampaikan bahwa pelaksanaan penggeledahan oleh tim gabungan Kortas Tipikor dengan Polda Metro Jaya. Ini merupakan joint investigasi terkait tentang dugaan tindak pidana korupsi, meliputi adanya dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada 8 titik yang dilaksanakan penggeledahan di hari ini oleh tim joint investigasi tadi. Ini tujuannya adalah untuk mencari, memenuhi, dan menemukan barang bukti, alat bukti. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh tim joint investigasi ini, adanya dugaan terkait tentang 3 objek materi perkara. Yang pertama terkait tentang blackout ataupun batubara yang PLN. Yang kedua tentang adanya dugaan di Asabri. Yang ketiga tentang PT Krakatau Steel Indonesia. Nah, ini dilakukan pendalaman oleh tim penyidikan. Saat sekarang dilakukan investigasi, dilakukan penggeledahan. Nanti dari hasil penggeledahan ini akan dilakukan analisa dan dipilah terkait tentang 3 objek tadi, barang bukti apa saja dan di TKP mana saja akan kami update kepada teman-teman dan masyarakat sekalian. Pak, sampai dengan saat ini barang bukti apa saja yang sudah berhasil ditemukan, Pak? Ya, sejauh ini proses masih berjalan. Ya, yang dipastikan kaitan dengan tindak pidana korupsi adalah terkait tentang dokumen-dokumen kaitan tentang 3 objek perkara tadi. Baik itu dokumen tentang perusahaan, aliran dana, ataupun dokumen lainnya yang mendukung bisa dijadikan sebagai alat bukti. Tim masih bekerja dalam melakukan penggeledahan pada hari ini. Pak, ini ada informasi terkait adanya keikutsertaan oknum pegawai negeri sipil dalam kasus ini. Apakah dari ketiga kasus ini atau seperti apa, Pak, perkembangannya? Kasus ini masih berjalan, nanti akan kita pilah keterlibatan pihak-pihak ini di mana saja. Nah, makanya kami menyampaikan bahwa di dalam proses penanganan ini kepolisian tetap mengacu kepada azas praduga tak bersalah, tetap melakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dan proses ini dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga menyampaikan kepada pihak-pihak yang melakukan penghambatan, mengganggu dalam proses penyidikan. Ini ada ketentuan undang-undang dapat diproses dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya, Pak. Selamat sore, saya selalu Pak Budi. Ya, Camar, memang sampai dengan saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Yang menarik perhatian kami, ini berkaitan antara 3 objek perkara yang disampaikan tadi terkait dengan tindak pidana korupsi di PT Asabri, kemudian PT Krakatau Steel, dan juga yang baru-baru terjadi kemarin terkait dengan pemadaman listrik di sejumlah wilayah atau
perkara pasokan batu bara di PT PLN PLTU yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan kami masih terus menanti bagaimana update terkini dari lokasi penggeledahan yang dilakukan dari pihak kepolisian saat ini. Camat. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polri mengungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batu bara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan penggunaan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Saya ulang, secara teknis akan disampaikan oleh Direktur Penindakan berkaitan dengan hasil penyelidikan kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Asap hitam membumbung tinggi terbawa angin membuat udara di kawasan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara menjadi pekat. Rabu pagi bukan udara segar yang dihirup warga, melainkan sesak dan bau asap. Asap hitam pekat berasal dari kebakaran barang bekas seperti kabel dan bahan yang mudah terbakar. Menurut Ketua RT, warga dan petugas sudah berulang kali menegur pelaku pembakaran namun tidak digubris. Pelaku membakar kabel hingga merembet ke barang bekas dan semak belukar yang kering. Beberapa bulan yang lalu sudah dapat teguran agar tidak membakar kabel. Nah ini kelihatannya terindikasi membakar kabel lagi. Bekas-bekasnya atau barah-barahnya bekas pembakaran dibuang ke lahan yang kosong. Nah lahan kosong itu banyak rumput-rumput yang sudah kering, sehingga terjadilah kebakaran seperti ini. Asap kebakaran sampai ke permukiman membuat warga khawatir terkena ispa. Ketua RT sudah meminta pengelola lahan kosong untuk mencegah kejadian berulang. Petugas pemadam kebakaran Kota Jakarta Utara yang terjun ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.